Di akhir tahun 2025 ini sepertinya menjadi tahun yang sangat berat ya bagi PC user, apalagi bagi orang yang baru mau nyemplung untuk rakit PC. Karena di sini harga RAM itu tiba-tiba melambung sangat tinggi hingga menjadi tidak masuk akal harganya. Tapi walaupun harga komponen tersebut itu lagi naik-naiknya, di sisi lain di sini GPU tuh malah cenderung harganya mengalami kestabilan atau bahkan ada yang turun. Misalnya di sini gua ngomongin GPU RTX 50 series, kayak RTX 5060 nih yang awal-awal gua review itu kayaknya susah banget nih nemuin GPU-nya itu di harga 5 jutaan kecil. Tapi sekarang itu udah banyak banget yang jual di harga tersebut. Adapun juga yang malah jual di under 5 juta untuk model single fan-nya. Terus juga untuk GPU ke mid range ke atas seperti RTX 5070 itu juga udah banyak banget nih yang jual di bawah 10 juta. Dan menurut gue sih yang paling menarik di sini adalah GPU RTX 5070 Ti yang sekarang kita udah bisa nemu GPU ini di harga sekitar 12 jutaan aja. Which is itu udah diskon cukup banyak ya, dimana waktu awal-awal gua review GPU ini tuh kayaknya harganya masih bertengger di berkisaran 14 sampai 15 jutaan. Tentu dengan harga segini bikin si RTX 5070 Ti menjadi crazy deal, sebab ini GPU udah pasti paling aman buat main di 1440p native di settingan mentok kanan karena udah di atas 60 fps buat hampir semua game AAA. Tapi ya itu jika memang spek hardware lainnya memadai seperti pakai CPU yang cukup kencang dan pastinya jalan di platform DDR5. Nah cuman dengan situasi dan kondisi harga RAM yang terjadi saat ini sepertinya kita agak mikir-mikir dulu ya buat upgrade PC untuk keseluruhan hardware ya. Paling budget-budgetnya itu hanya bisa untuk diprioritaskan untuk upgrade GPU-nya aja nih. Sehingga besar kemungkinan kalian nantinya akan memper GPU sekelas RTX 50 series ini dengan CPU generasi yang gak baru-baru amat dan mungkin masih berjalan di platform DDR4 plus juga slotnya masih PCIe 4x6. Tapi ya sebelum fenomena kenaikan harga RAM ini terjadi juga gue yakin sih masih banyak banget PC user yang make platform PC DDR4. So dengan keadaan ekonomi saat ini, in this economy nih, di sini gue pingin membuat sebuah what if skenario. Apa yang terjadi jika gue memper si 5070 Ti ini dengan CPU sekelas Core i3 12100F? Yang kayaknya sih ini worst case skenario yang mungkin aja bisa terjadi nih di situasi saat ini. Dan apakah nanti si 5070 Ti-nya itu bakal punya performa yang sangat buruk kalau di pair dengan CPU seperti Core i3 ini? Nah, tapi sebelum ke sana di sini gua mau kasih lihat dulu sampel dari RTX 5070 Ti yang gua pakai, di mana di sini gua dipinjemin dari brand Manly. Manly ini bisa dibilang brand yang cukup underrated karena mungkin tidak sepopuler brand-brand Taiwan yang kita sudah kenal. Yang padahal mereka ini tuh cukup sepuh kok di pasar GPU dan punya model-model GPU yang cukup unik. Dan Manly ini juga merupakan eksklusif partnernya Nvidia, jadi dia hanya memproduksi GPU dengan chipnya Nvidia GeForce saja. Nah, mereka ini tuh punya banyak model GPU dengan segmentasi menggunakan penamaan seperti Nebula, PolarFox, Stellar, dan Gallardo. Yang desainnya ini sih masing-masing unik-unik ya, mulai dari backplate-nya bergambar waifu, terus juga ada ventilasi airflow yang secara otomatis bisa buka tutup pada suhu tertentu nih. Tentu ini inovasi yang agak beda ya dari yang lain dan kepikiran aja pakai konsep kayak gini buat sebuah GPU. Anyway, buat sampel RTX 5070 Ti yang gue pakai ini adalah Manly Nebula. Yang ini merupakan model GPU paling entry dari mereka. Tapi walau entry level, build quality dan desain coolingnya ini nggak cuman seadanya. Frame bagian fan-nya terbuat dari plastik ABS yang cukup tebal dan backplate-nya juga berbahan metal yang punya desain ala unibody. Jadi dia nih terus menyambung ke bagian frame pada fan-nya, yang mana hal ini diklaim akan membuat GPU-nya lebih rigid. Ya mungkin sih jadi nggak bakal gampang sagging ya dalam beberapa waktu pemakaian. Lalu bisa dilihat juga heatsinknya cukup tebal yang secara ketebalan memakan 3 slot expansion. Kemudian ketiga fan-nya juga lumayan lebar yang terus juga di dalam paket-paket penjualannya di sini cukup lengkap. Kalian mendapatkan seperti buku manual, terus juga di sini ada kabel converter dari 12 VHPWR ke 2x8 pin. Terus di sini juga kalian mendapatkan GPU stand yang ini bahannya metal semua dan kalian bisa atur ketinggiannya sesuai dengan
ya model casing yang kalian pakai ketika menggunakan GPU ini. Nah, kemudian secara performa suhu untuk GPU ini sendiri udah terbilang sangat baik, di mana temperatur GPU-nya bisa terjaga di bawah 70 derajat. Begitupun juga dengan temperatur VRAM-nya. Nah, selebihnya sih dia ya selayaknya RTX 5070 Ti pada umumnya yang speknya bisa dibaca aja sebagai berikut. Nah, buat distributornya sendiri si Manli ini tuh memang dipegang oleh beberapa distributor. Yang gue tahu sih salah satunya yang resmi itu adalah dari PT Asia Raya, yang mana distri ini juga udah dikenal megang brand GPU internasional lain seperti Zotac dan SFX. Oke, lebih detailnya nanti gue nggak cuman ngetes di CPU Core i3 aja, tapi ada juga dua jenis CPU lainnya untuk bisa melihat nih posisi performa si Core i3 ini tuh seperti apa sih dibanding kalau ya kita pakai CPU lainnya. Mulai dari Intel Core i5 14400 yang mana akan menemani si 12100F ini di platform DDR4. Kedua CPU ini akan menggunakan motherboard B760 DDR4 dari Biostar, yang mana motherboard ini membawa slot RAM DDR4 plus slot PCIe 4x16. Yang untuk melengkapinya di sini gue akan menggunakan RAM 2x16GB DDR4 3200. Lalu selain itu ada satu CPU yang akan menggambarkan generasi paling terbaru lengkap dengan platform DDR5, yaitu adalah AMD Ryzen 5 9600X yang di sini ditemani dengan motherboard B850 plus RAM DDR5 2x16GB, dan juga CPU ini sendiri udah support PCIe 5x16. Dan kemudian ketika gua tes nih, ternyata hasilnya tidak seburuk apa yang gua bayangkan. Dengan CPU Core i3 saja si 5070 Ti masih bisa mendapatkan performa 4K 60. Well, tentunya sih dengan bantuan upscaling DLSS, yang mana di sini gua set quality-nya di performance, jadi internal rendernya harusnya ada di 1080p. Tapi ya tetap sih 4K DLSS visualnya jauh lebih cakep dibanding native 1080p bahkan 1440p sekalipun. Nah, tapi walaupun begitu ya kombinasi CPU dan platform yang lebih modern tentu akan membuat si 5070 Ti berjalan lebih optimal. Jadi bisa didapati di sini jika kita mem-pair Core i3 dengan RTX 5070 Ti itu ternyata masih bisa mendapatkan sebuah performa 4K 60. Tapi di sini ya bukan maksudnya gue untuk menggaskan kalian untuk supaya beli si 5070 Ti ini dengan ya CPU Core i3 gitu. Enggak, maksud gue enggak kayak gitu. Apalagi kalian di sini posisinya pengen rakit PC baru, ya itu ya mikir aja gitu, masa CPU-nya pakai Core i3. Tapi di sini ada kalanya di mana situasi seorang PC user itu kayak ya budgetnya cukup terbatas dan ya memang ingin memprioritaskan untuk upgrade GPU-nya terlebih dahulu. Gua pun ya sebagai pengguna PC juga kalau mau upgrade PC pasti yang gua dahulukan adalah upgrade GPU-nya dulu. Komponen-komponen lainnya itu ya belakangan atau ya nanti-nanti dulu lah. Apalagi di situasi yang terjadi saat ini di mana harga RAM tuh lagi nggak masuk akal banget dan kayaknya sih cukup budgetnya tinggi banget ya kalau kita tuh mau upgrade ke platform DDR5. Jadi ya paling budgetnya hanya bisa dialokasikan sepenuhnya untuk upgrade GPU terlebih dahulu. Dan apa yang terjadi jika kalian itu pakai CPU dan motherboard dengan generasi yang bukan baru-baru amat dan ya upgrade GPU-nya itu signifikan banget gitu kayak ke 5070 Ti ini. Dan seperti yang tadi gua udah tes di mana ya kalau kalian memang kepepet banget dan udah pengen banget upgrade GPU gitu ya karena udah ngidam-ngidam banget dari beberapa tahun lalu, ya itu dengan CPU sekentang Core i3 sekalipun juga masih bisa kok menjalankan 5070 Ti dengan cukup baik gitu, masih dapat tuh performa 4K 60. Dan kalau gue cek videonya Hardware Canucks yang tes CPU scaling juga di resolusi 1440p, itu CPU-CPU yang jauh lebih tua seperti Ryzen 3000 dan Intel Gen 9 ternyata masih bisa lancar-lancar aja nge-push GPU generasi terbaru. Walau tentunya di sini sekali lagi kalian harus punya ekspektasi ya, kalau nanti gamenya mungkin aja bakal mengalami limitasi performa ya, karena
kemampuan CPU-nya memang nggak kenceng-kenceng amat dibandingkan kalau kalian pakai CPU yang jauh lebih modern. Jadi memang jauh lebih bijak jika kalian itu PC-nya pakai CPU yang lebih modern untuk bisa mengimbangi performa si 5070 Ti. Dan mungkin sih segitu dulu aja untuk videonya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel Sukaiti jika kalian gak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Sukaiti di Instagram dengan nama @suka_it. Buat kalian yang pengen nanya-nanya seputar PC, silahkan aja DM gue di Instagram. So, segitu dulu. Gue pamit dulu, undur diri. See you on the next video. Kayaknya sih mending nyesal beli dulu aja gak sih? Kalau nanti ke depannya malah tiba-tiba harga GPU ikutan naik. Itu jadi kayak COVID lagi gitu. Semuanya harga komponen naik, nggak masuk akal ya.